Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang yang namanya perjalanan. Nah, ini kita kalau ngomongin perjalanan, ini tuh mungkin banyak yang bisa merefleksikan gitu ya. Perjalanan apa nih? Perjalanan safarkah? Perjalanan hidupkah? Atau perjalanan ke dalam diri sendiri? Nah, intinya perjalanan yang akan dibahas kali ini bersama tamu saya, ini adalah sebuah perjalanan yang dilalui oleh seseorang di mana jalur-jalur yang ditempuh mendatangkan banyak keberkahan dalam cerita-ceritanya. At least itu yang kita lihat melalui social media platform di mana beliau ini sering membagikan ceritanya. Kalau itu, saya akan langsung aja undang tamu saya. Menarik sekali. Beliau ini sebetulnya, ini sedikit informasi ya, beliau ini sebetulnya saat ini sedang menyelesaikan misi perjalanan menuju Eropa. Dari Bandung ke Eropa menggunakan sepeda. Masya Allah ya. Tapi saat ini lagi perjalanan beliau, kalau dilihat di sosial medianya, sudah berada di Palembang. Alhamdulillah Allah tolong beliau sampai selamat ke Palembang. Tapi menyempatkan waktu untuk datang ke sini tadi malam untuk menjemput istri tercinta dan juga anaknya di bawah hari ini. Karena kita mau dengar ceritanya Rafli melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang luar biasa menggunakan sepedanya, dan yang paling istimewa khususnya bagi kita seorang muslim adalah perjalanannya ke Baitullah. Melakukan perjalanan umroh dilakukan dengan sepeda bersama dengan istrinya. Langsung aja kalau gitu saya undang Purnama Rafli. Halo Rafli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Kamu kesini naik sepeda? Enggak dong, cuma bawa sepeda tapi naik mobil. Iya, gini bentar deh. Kamu kan kalau yang aku lihat ada di Palembang nih gitu ya. Iya. Total dari Bandung ke Palembang berapa lama? 6 hari 7 hari lah. 6 hari 7 hari Iya. dari Bandung ke Palembang. Iya. Nah, rencananya stay di Palembang berapa hari, Rafli? Nggak lama sih, nanti pulang dari sini stay beberapa hari dulu di Bandung, langsung balik ke Palembang, terus lanjut perjalanan lagi ke arah selanjutnya ke Jambi. Tujuan kamu titik akhir adalah Eropa, benua biru. Iya, kota Amsterdam. Kota Amsterdam, Masya Allah. Ini tuh aku bingung banget, kenapa sih Rafli, kenapa kamu melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda? Pertama emang karena awalnya sih emang suka traveling. Terus waktu lagi traveling tuh sering ketemu tuh sama para pesepeda yang dari Eropa sampai Asia. Sering ketemu sering ngobrol, terus sering nyobain sepeda mereka. Terus dari situ kayak pengen cobain nih membuat perjalanan sendiri gitu kan, kayak gimana bersepeda melintasi banyak negara berbulan-bulan gitu kan, tapi naik sepeda gitu. Ya Allah, pertama kali kemana berarti melakukan perjalanan ini? Yang di luar, mungkin kalau di luar Bandung ke Jakarta udah sering. Iya, kalau di Pulau Jawa tuh udah sering. Kalau yang luar negeri perjalanan internasional pertama kali naik sepeda kemana? Ke Arab ini sama istri. Umrah. Iya. Itu pertama kali. Iya. Ya Allah. Amazing, gimana meyakinin istrinya? Kamu manggil apa? Kamu manggil apa? Ibu. Ibu, Bu, kita umrah yuk. Ayo, ya kan? Ya saya, alhamdulillah. Suami aku ngajakin umrah, tapi naik sepeda. Ini tuh rencananya bahkan dari sebelum kita menikah. Oh gitu? Iya. Jadi selain kita merencanakan pernikahan, kita juga merencanakan perjalanan ini. Maharnya sepeda? Enggak. Beda lagi. Gimana tapi maksudnya gini loh, apa sih Rafli yang menurut maksudnya gini, apa yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa saya sampai ke Baitullah menggunakan sepeda? Mungkin pertama saling menguatkan ya, terus juga ya kita tuh saling support, saling mengalah. Itu banyak sih ada keraguan di tengah perjalanan, bahkan juga istri juga sempat beberapa kali pengen pulang gitu kan, ya karena faktor cuaca lah, faktor jalurnya naik turun, terus juga ya capeknya. Cuman ya kita saling support, ya saling meyakinkan karena kita udah memulai, jadi ya alhamdulillah ada aja jalannya gitu. Walaupun di perjalanan itu banyak adalah rintangan-rintangan. Berapa lama ya Rafli dari Bandung ke
Mekah dulu atau Madinah dulu? Madinah dulu. Madinah dulu. Ya. Sampai Madinah? Total sampai Madinah itu sekitar 210 hari, 7 bulan lah. Ya Allah. Dan itu pernikahan di tahun ke? Enggak, itu jadi kita nikah bulan November, bulan Februari kita berangkat. 3 bulan setelah menikah. 3 bulan. Hitungannya ya perjalanan honeymoon juga lah. Ya Allah. Sebelum punya anak gitu kan. Masya Allah sih, Masya Allah. Aku masih bilang Masya Allah banget sih. Punya istri yang mau menemani perjalanan ke rumah Allah gitu ya dalam rangka honeymoon. Gini, aku yang menarik adalah gini, kalau kita ngomongin safar gitu ya, perjalanan gitu. Kan akhirnya ada sebuah ungkapan gitu ya. Kalau kita ingin mengenal seseorang, salah satunya adalah dalam ketika bepergian, gitu kan. Nah ini istri sendiri. Iya. Gimana proses dealingnya selama kurang lebih 7 bulan, dan ini bukan perjalanan naik sepeda ke taman loh. Iya. Ini ke Mekah gitu. Iya. Gimana tuh maksudnya kayak adaptasinya, apalagi baru nikah kan? Iya. Jadi ya emang dia juga udah nerima kan, ini kita udah bicarain dari sebelum menikah. Jadi ya kita juga pengen membuat cerita lah yang beda dari yang lainnya. Dari kawan, dari teman-teman yang baru menikah yang lainnya gitu kan. Terus juga kita ya selagi belum punya anak pengen buat cerita berdua gitu. Terus ya meyakinkan aja karena emang istri juga alhamdulillahnya basicnya suka traveling juga. Terus juga sepedaan itu sebenarnya terracun oleh saya, jadi sebelumnya dia nggak pernah sepedaan bahkan. Gitu. Cuman ya kalau itu nggak tahu ya kenapa dia mau juga. Cuman ya karena bisa meyakinkan, terus juga ya kita perjalanan ini berdua gitu kan, jadi ya bisa menguatkan lah pernikahan kita yang baru ini gitu kan. Jadi cobaan-cobaan yang lain pun insya Allah dengan perjalanan ini bisa terlewati gitu. Masya Allah. Tadi menarik banget karena istri bukan anak sepeda tadinya ya, gitu. Dan akhirnya langsung tembak ke Jazirah Arab. Iya, gitu, latihan dulu tapi ya. Latihannya gimana tuh? Aku penasaran. Latihannya gimana? Emang ya beberapa bulan sebelum perjalanan kita latihan dulu di Kota Bandung, terus cari tanjakan, terus juga ya sempat sepedahan juga jarak jauh gitu. Terus ya jadi dari situ ya makin terlatih baru dia juga berani gitu. Tapi akhirnya dari perjalanan itu gitu ya, mungkin ini adalah bukti ya gitu. Maksudnya kalau dari cerita Rafli, alhamdulillah udah dilewatin, udah pulang dan sekarang udah punya anak juga. Usia berapa Rafli? 6 bulan. 6 bulan gitu. Mau 6 bulan. 5 mau 6, 5 mau 6. Jadi akhirnya kalau dari perjalanan Rafli ini kita bisa lihat gitu, kalau mungkin teman-teman belum follow, langsung follow Instagramnya. Karena dia membagi cerita perjalanannya saat ini menuju Eropa. Jadi mungkin akhirnya pada akhirnya seseorang nih yang melakukan perjalanan, khususnya perjalanan yang jauh gitu ya, itu akhirnya bukan cuma soal kuat gitu ya, kuat sendirian, tapi tentang gimana Allah tuh menghadirkan siapa yang membersamai. Mungkin itu kali ya kalau ditarik dalam konsep kehidupan. Nah, ketika kamu berjalan atau bersepeda bersama dengan istri ke Mekah gitu ya untuk umroh, kayak gimana sih berbagi perannya? Kan maksudnya kalau kayak gini kan harus ada kerjasamanya kan. Rafli yang udah emang expert, istri di sini apalagi baru ada, maksudnya kayak ada pasti ada kekhawatirannya kan gitu. Gimana membagi perannya di situ, Rafli? Jadi ya kita kan tahu kemampuan kita masing-masing dan perjalanan ini juga buat dia itu pertama kali ke luar negeri. Nah kalau aku emang sebelumnya udah pernah, jadi ya aku harus lebih banyak mengalah aja gitu, karena kan aku juga sangat berterima kasih gitu buat istri aku yang udah mau nemenin kesusahan lah gitu ya, kepanasan, kehujanan, tapi dia masih mau terima juga kan. Jadi ya kalau dia emang lagi moodnya kan pasti berubah-berubah gitu. Jadi ya aku harus bisa mengalah dan jadi itulah membantu dia supaya moodnya juga nggak rusak juga gitu. Jadi ya intinya
aku harus lebih banyak mengalah aja sih di perjalanan kemarin. Masya Cuman ya Allah. nggak apa-apa karena aku juga senang ada teman gitu, apalagi istri gitu kan. Kalau rutenya tuh gimana sih, Rafli, dari Bandung sampai ke Mekah, Madinah dulu, Mekah? Jadi kemarin tuh kita sempat muterin Kalimantan dulu sengaja. Kita mau ke IKN dulu. Jadi kemarin dari Bandung ke Surabaya, terus ke IKN, terus kita keluar Kalimantannya itu dari IKN tuh ngelewat Malaysia dan Brunei, jadi ke utara. Oh, jadi ke utara, lewat Iya. atas ya? Iya betul. Oke. Terus dari sana kita ke Singapura, terus dari Singapura masuk ke Thailand, ke Laos, Vietnam, Cina, masuk ke Kazakhstan, Uzbekistan, terus Unit Emirat Arab, lalu Arab Saudi. Wow. Totalnya sekitar 13 negara lah. 13 negara. Negara mana atau kota secara spesifik yang kamu rasa ini paling menantang? Kalau Mulai buat dari Medan kita ya, mulai sih, dari yang agak kesusahan tuh kemarin di Cina sih ya. di China. Iya. Oh. Karena ya pertama dari bahasanya kan juga agak sulit lah di sana, apalagi kita berdua nggak bisa bahasa Mandarin juga. Terus juga di sana tulisannya susah. Terus kita juga ada beberapa aplikasi yang diblokir. Oh. Terus juga kita dapat visanya itu cuma 14 hari. Padahal jaraknya itu dari ujung kita masuk ke ujung itu 15.000 km, 5.000 km. Wow. Jadi kita kemarin tuh sempat ya karena nggak mungkin untuk gue 5.000 km dalam waktu 2 minggu. Jadi ya sempat kita naik kereta sih. Oke. Cuma naik kereta juga itu butuh effort karena kita tuh yang bawa sepeda kita sendiri, jadi kita tuh harus packing semua sepeda ini dalam satu dus, terus kita bawa sepeda ini di dalam dus itu bawa ke kereta sendirian, nggak ada troli, nggak ada apa, jadi didorong gitu. Nah itu lumayan capek juga sih karena kita harus keluar turun naik kereta kan, harus ganti-ganti kereta gitu. Oke, itu Cina. Iya. Itu Cina tuh kalau yang paling menurut kamu kayak kamu merasakan betapa perbedaan budaya orang-orang yang paling berkesan. Kalau kita sih di Kazakhstan ya. Jadi ya di sana kan vibes-nya itu udah kayak Eropa lah gitu. Kita ngerasainnya walaupun belum pernah ke sana kan. Tapi, Coming soon, ya. Enggak, maksudnya yang waktu pas betul ya. gitu ya. Terus waktu ke sana ya di sana mayoritas kan agamanya juga muslim juga. Jadi kita ngerasain kayak ini kayak udah lama kan di Cina, di Thailand. Pokoknya di minoritas lah. Waktu ke sana tuh kayak ngerasa pulang lagi ke rumah gitu. Padahal ya kita bahasanya beda gitu. Terus juga budayanya beda. Cuma di sana juga orangnya welcome gitu. Bahkan kita pernah ditawarin buat singgah di rumah orang lokal. Kita nggak pernah kenal sebelumnya. Cuman nggak tahu kenapa mereka bisa berani gitu buat nawarin kita stay di rumahnya gitu. Pernah ngerasa takut nggak sih, Rafli? Apalagi jalan sama istri gitu. Maksudnya tanggung jawabnya kan ya pasti bawa istri, tapi kan ada keluarga juga nih. Yang butuh pertanggungjawaban. Iya. Ya, karena kan istri ya apalagi dipercaya jadi tanggung jawab penuh buat bagi aku kan. Jadi ya kalau takut ya pernah aja. Jadi juga kita kan ada tuh harus kita ngelewatin daerah konflik lah kayak Afghanistan, Iran. Cuman karena aku bawa istri, kita hindari tuh jalur yang kayak gitu. Karena ya nggak mau ngambil resiko karena kan jalurnya gurun lah. Terus juga waktu itu lagi musim panas. Terus juga ya perempuan lah takutnya resikonya lebih besar. Jadi menghindari resiko aja. Insya Allah. Rafli, dari perjalanan yang udah dijalanin gitu ya, apa yang paling kamu rasakan gitu ya? Apalagi tadi bilang gitu ya bahwa masuk ke satu negara ada kesulitannya, bahasa, orang-orangnya juga, bahkan keterbatasan visa dan teknis lah gitu. Tapi begitu pindah satu negara lain, berubah, bahkan ada orang tuh yang bisa nawarin saya untuk tinggal dan sebagainya gitu. Gimana kamu melihat itu sebagai itu tuh salah satu bentuk pertolongan yang kayak ternyata setelah yang sulit-sulit ada kemudahan nih. Itu kerasa banget sih bagi kita. Jadi makanya kita juga selalu berpikir positif juga, terus juga selalu melakukan hal baik karena kalau kita melakukan hal baik ada aja gitu jalannya hal baik yang datang ke kita gitu. Jadi waktu pas kemarin juga di Kazakhstan juga kan itu
kita di tempat di daerah itu tuh nggak ada penginapan sama sekali gitu. Jadi ya kita kayak nggak tahu mau tidur di mana ya, walaupun kita bawa tenda, cuma kan kita tenda juga jarang dipakai karena untuk mengurangi resiko juga kalau ada apa-apa kan. Terus ya dengan randomnya, padahal orang ini tuh nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa kita, tapi dia mostly Rusia kan, iya, ada bahasa iya, sendiri gitu dan iya, Rusia gitu ya. iya. Tapi dia ya maksudnya bisa sebaik itu dengan orang yang nggak kita kenal. Jadi ya buat aku kayak pokoknya kalau kita mau berbuat baik ke siapa aja lah, nggak perlu kita lihat siapa orangnya, gimana orangnya. Kalau emang kita ada niatan baik, ya udah baik aja gitu. Karena pasti hal baik juga bakal datang ke kitanya gitu. Iya sih, benar ya. Kadang-kadang tuh tanpa kita sadari gitu ya, mungkin lewat doa dan sebagainya gitu ya, ketika kita bertemu dengan banyak orang di jalan dan ketika ya kan keadaan setiap negara, setiap yang kita lewati itu pasti beda-beda ya. Akhirnya kita melihat atau misalnya kita bisa merasakan justru di situ Allah gitu ya, sebagai seorang muslim kita yakin bahwa ternyata pertolongan Allah tuh datangnya beragam. Iya, betul. Ada yang lewat orang, ada yang apapun gitu ya. Iya, betul. Nah, apa yang gini, ada nggak yang berubah nih Rafli setelah kamu melakukan perjalanan panjang lewat sepeda, pakai sepeda gitu ya? Memaknai atau kamu punya konsep baru nggak sih dalam mungkin kita selama ini familiar dengan yang namanya ikhtiar, kita bertawakal, kita berserah sepasrah-pasrahnya gitu. Nah, kalau ini tuh kayaknya aku ngerasa naik sepeda ke Jazirah Arab, kalau nggak tawakal apalagi nih gitu yang mesti kita upayakan ya selain dana ya gitu. Iya. Gimana Pak Rafli? Itu sih dengan yakin juga. Jadi kalau kita punya sesuatu yang ingin kita tuju, kalau kita yakin, gimana? Jadi ada aja jalannya gitu. Kayak kemarin tuh sebenarnya ada sempet ya kita mau pulang gitu kan karena ada beberapa kendala. Terus juga di tengah jalan tuh adalah yang orang-orang yang dari sosial media, kalau nggak orang yang baru kita ketemu. Gitu. Jadi support kita gitu buat meyakinkan kita gitu. Kamu bisa gitu. Iya. Walaupun mereka juga kayak nggak percaya gitu, tapi bisa meyakinkan kita gitu. Tapi sebelumnya udah pernah umroh? Belum pernah. Ini benar perjalanan total dua-duanya? Iya. Ya Allah. Jadi belum pernah umroh, apalagi dia belum pernah ke luar negeri. Berani banget sih. Jujur, berani banget sih. Ini teman-teman kalau mau nanya boleh banget loh sama Rafli gitu ya. Mungkin ada yang punya ide yang sama gitu ya, mau naik sepeda juga, umroh atau mungkin haji, boleh banget ngasih minta tips ya. Boleh. Banyak tips and trick. Banyak tips. Coba juga gitu kan. Mungkin rencana open trip nggak ya? Open trip bareng-bareng? Kalau naik sepeda kayaknya enggak dulu sih. Karena kan ya bawa banyak orang juga lumayan susah, apalagi naik sepeda gitu kan, fisik kita beda-beda gitu. Ya, benar-benar. Nah, Rafli, kalau misalnya kita akhirnya kalau tadi Rafli bilang gitu bahwa memang dalam perjalanan bersama dengan istri pakai sepeda gitu ya, ini kan ekstrim bisa dibilang. Ekstrim banget gitu ya. Kalau ada jargon memang Rafli memang beda gitu ya, itu jadi jargonnya gitu. Nah, menjalani perjalanan yang ekstrim berdua itu nggak mudah pastinya, khususnya buat istri yang menjadi pengalaman yang ini pastinya nggak bakalan dilupain seumur hidup ya, pasti nggak bakalan gitu, kayak jadi salah satu momentum mungkin game changer kali ya, gitu, buat perjalanan pernikahannya Rafli dan istri gitu. Dimana tapi aku yakin banget perjalanan menuju ibadah, apalagi kayak umroh, menuju ke Baitullah dan sebagainya, itu Allah tuh selalu kasih keberkahan gitu. Ya kayak pertolongan, kemudahan demi kemudahan gitu. Begitu sampai ngeliat sampai Madinah dulu deh gitu, di kota Rasulullah SAW. Kalau ditarik lagi, masih bisa nge-recall nggak perasaannya? Masih dong. Jadi ya kita tuh berdua tuh bahkan sampai ya asalnya kayak nggak nyangka gitu kita bisa sampai ke tanah suci Madinah, apalagi dengan bersepeda gitu. Jadi ya otomatis waktu nyampe ke sana tuh kayak ya langsung nangis gitu, maksudnya kayak nggak bisa berkata-kata, kayak apalagi banyak banget cobaannya gitu kan. Ada yang hampir kita nggak bisa dapat visa gitu kan. Jadi waktu pas kita mau ke Cina itu visa kita kan sempat ditolak di Thailand. Terus kita coba apply lagi dan alhamdulillah di ACC gitu kan. Jadi ya kita tuh waktu nyampe sana tuh mengingat cobaan kita yang
nggak gampang gitu, terus juga dalam waktu yang lama gitulah, terus pakai sepeda gitu ya, tiba-tiba ya nangis aja nggak bisa berkata apa-apa lah, pokoknya bersyukur banget bisa ke tanah suci gitu, apalagi sama istri, terus menggunakan sepeda gitu. Ziarah, Iya, betul. ziarah, bisa Iya. sholat dan sebagainya. Iya. Itu baru sampai Madinah. Iya. Berapa hari di Madinah stay-nya? Kita agak lama di Madinah stay, jadi kita di Madinah itu sempat sewa kayak ya kos-kosan lah kayak di Jakarta. Tuh, Ya, gitu jadi kita biasanya dekat Kuba. iya Kuba ya. ya antar pertengahan Masjid Nabawi sama Kuba di situ, karena emang lebih murah juga kan. Terus kita ya sewa buat 1 bulan, terus ya kita puas-puasin di Madinah, terus habis itu kita ke Mekah. Nah, dari Madinah gitu ya, terus kamu ke Mekah. Ini kan naik sepeda. Ya. Kalau yang kita baca gitu ya, kalau misalnya sering kita dengar gitu ya, omongan-omongan guru-guru dan sebagainya, kan perjalanan perjalanan haji terakhir Rasulullah SAW kan ketika beliau udah hijrah gitu ya bersama dengan para sahabat gitu. Itu juga kan perjalanannya dilakukan dari Madinah tuh, gitu juga waktunya panjang dan sebagainya. Gimana tuh begitu kamu masuk Mekah, ngelihat Ka'bah pertama kali? Ya, ini juga sama lah, mirip-mirip sama kayak tadi nyampe Madinah, cuman memang waktu kita lihat Ka'bah itu ya otomatis nggak tahu kayak semua rasa itu tercampur lah gitu, bahagia lah, seneng lah, merinding lah, bahkan ya pas kita pertama kali lihat Ka'bah itu kan kita nggak pernah umroh kan sebelumnya, terus waktu lihat Ka'bah tuh tiba-tiba nangis aja kita berdua tuh kayak aduh alhamdulillah bersyukur banget bisa sampai ke tanah suci, bahkan ke Mekah gitu kan, tempat impian-impiannya teman-teman muslim juga gitu kan. Terus ya pokoknya nangis lah gitu, kayak nggak nyangka gitu bisa sampai ke sana, seneng banget kayak, sih. Iya sih, maksudnya kayak seneng nyampe. Yang terus kayak aku tuh ngelihat story-nya Rafli gitu ya di Instagram kan, di archive gitu kan. Yang kayak ngelihat seseorang yang berjuang pakai sepeda selama berbulan-bulan, yang itu bukan sesuatu hal yang ini nggak bisa dibilang biasa sama sekali gitu. Orang yang naik pesawat aja nyampe nangis, apalagi pesawat yang perjalanannya juga lumayan cepat gitu kan. Gitu. Ini naik sepeda perjalanannya panjang dan berat banget, terus menuju rumahnya Allah gitu. Iya, aku juga berterima kasih banget, misalnya bersyukur banget karena ya kan katanya juga yang kesana itu yang diundang katanya. Iya kan. Sebenarnya sempat yang ada kalau gini perjalanan, ya Allah ternyata Allah tuh ngundang aku pakai sepeda ya. Iya. Jadi emang di perjalanan itu sempat ragu gitu, kayak ini aku beneran bisa nyampe nggak ya, beneran diundang nggak gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, setiap ada kendala atau musibah, ada aja pertolongan yang datang dari mana gitu kan, langsung kayak mikir kayak oh mungkin emang ini ya caranya Allah buat mengundang kita gitu, buat ke tanah suci dengan cara seperti ini gitu kan. Lucu emang Allah tuh. Iya. Jadi orang tuh diundang dengan cara yang sangat beda-beda, unik banget. Dan alhamdulillah, berapa lama waktu itu di Mekah? Di Mekahnya seminggu 10 harian lah. Lama juga ya. Ya karena kita mumpung di sana, jadi puas-puasin gitu kan. Kita kan nggak pakai ya tour travel kan, jadi ya puas-puasin lah. Lama-lama ini di sana, mumpung di sana gitu. Benar. Jadi kurang lebih berapa lama tuh Mekah Madinah? Ya totalnya sekitar sebulanan. Sebulanan gitu? Iya. Wow. Jadi puas-puasin juga. Puas-puasin. Iya. Jadi juga waktu awal kita nyampe sampai kita mau pulang tuh kayak nggak kerasa gitu kan, kayak oh ternyata udah mau pulang lagi, padahal udah sebulan lebih gitu kan. Iya benar. Dan kamu pulang naik sepeda lagi? Oh enggak. Mungkin kalau itu lebih beban, saya lewatin lagi gitu negara Kazakhstan dan negara-negara lainnya gitu ya. Yang 7 bulan lagi nanti. Yang sempat menguji saya 7 bulan ini gitu ya. Setelah pengalaman demi pengalaman gitu, berarti total udah berapa negara yang dikunjungi kalau naik sepeda? 14 negara. 14 negara termasuk perjalanan yang ke Arab. Iya. Cuma nambah kemarin ke Timor Leste sih. Timor Leste, wow. Dan sekarang Rafli lagi Rafli saat ini sedang menyelesaikan misinya menuju Eropa. Ya, Amsterdam. Ke Amsterdam. Kotanya kota surganya pesepeda.
Oh. Jadi di sana tuh sepedanya banyak banget gitu Masya daripada Allah. orangnya. Rafli, setelah pengalaman yang kamu lakukan, ini kamu masih muda banget, pengalaman Masya Allah banget gitu ya. Ada nggak yang berbeda dari cara kamu memandang kehidupan dan akhirnya mulai pelan-pelan belajar, oh cara Allah bekerja tuh begini ya? Gitu. Ya pokoknya ya yang aku tanamin dalam diri ya pokoknya kita tuh harus berbuat baik ke siapapun karena yang tadi itu selalu ada aja hal baik yang datang kepada kita. Jadi jangan ragu lah kita kalau mau nolong orang lah atau mau apa ya nggak usah mikirin apa balas budi lah atau apa, jadi tanpa pamrih aja kita kalau mau bantu gitu kan kalau emang ada udah niatan. Karena ya kalau kita mau melakukan apapun kalau kitanya juga baik pasti hal baik datang ke kita Hal gitu. baik datang ke kita. Ya. Masya Allah. Saya juga percaya banget sama yang namanya dalam setiap langkah gitu ya, kita nggak bisa sendiri dan mengandalkan diri sendiri. Betul. Gitu kan. Kayak kita tahu yang maha besar Allah, ya pasti Allah Subhanahu Wa Taala yang emang kayaknya udah kita tuh udah di konsep sedemikian rupa gitu. Yeah. Kita udah tinggal jalanin aja nih semuanya gitu. Yeah. Cuma kita beda aja, kamu naik sepeda aja kalau saya. Kamu doa Pasti dong. doa apa yang paling sering kamu ulang-ulang? Ya. Khususnya waktu perjalanan umroh. Itu kapan sih, Rafli? Itu 2024. 2024. Oke. Capeknya masih berasa nggak sekarang? Capeknya yang kemarin ini masih berasa. Oh iya, dari Bandung kemarin Iya. ya. Oke. Doa apa yang paling sering kamu ulang? Ya yang pasti doa keselamatan dalam perjalanan, terus juga doa orang tua yang biasa, terus juga apa ya yang diulang-ulang ya pokoknya kayak doa keinginan kita sih maksudnya buat bisa sampai ke sana, doa pertolongan dari dari Allah gitu kan. Terus juga apa ya, ada sih banyak ya, jadi salah satunya pasti keselamatan sih dalam perjalanan ini karena kan perjalanan ini banyak juga resikonya gitu Iya kan, gitu. Ya. Dan alhamdulillah sampai pulang selamat semuanya dan sampai akhirnya sekarang punya misi yang baru. Ya. Itu akhirnya membuat kamu menjadi orang yang terus menetapkan standar yang lebih tinggi lagi nggak sih? Kayak misalnya, oke, waktu kemarin udah berhasil nih, Ya, gitu. ya. Dan akhirnya kita tembus benua biru, gitu. Bisa bilang iya bisa enggak sih, tapi sebenarnya kalau nanti udah sampai Eropa juga aku nggak tahu nih bakal ada perjalanan lagi atau enggak. Belum tahu. Oke, Masya Allah. Ini istri sendiri kan kali ini? Iya, sekali ini sendiri. Istri kenapa nggak mau ikut yang sekarang? Ada baik. Tapi kapok nggak untuk ngulang perjalanan berdua? Masya Allah. Iya. Kayaknya ya kalau emang kita belum punya anak juga mungkin kita masih jalan juga berdua. Masya Allah. Cuman emang udah jalannya kayak gini jadi ya jalan sendiri. Masya Allah sih, Masya Allah. Dan ini tuh kita kalau dari dengar ceritanya Rafli itu walaupun mungkin emang singkat gitu ya, cuplikan-cuplikannya aja pasti nggak akan bisa menyamakan apa yang sebetulnya kamu alamin gitu, apa yang udah dijalanin, prosesnya, perjuangannya, dan pertolongan-pertolongan Allah. Dan di situ tuh kita jadi nggak tahu ya, Rafli mungkin lebih dekat melihat tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya, gitu karena pertolongannya, belum lagi alamnya yang cantik gitu ya, disuguhkan dengan berbagai macam landscape di beberapa belahan dunia pastinya yang dikunjungin. Dan dari cerita ini kita tuh jadi belajar gitu sama-sama bahwa akhirnya ketika seseorang mengambil keputusan untuk berjalan gitu ya, ngambil keputusan untuk berjalan, tujuan tuh udah bukan lagi menjadi itu fokusnya ke situ gitu tapi prosesnya. Jadi emang kita tuh setiap melakukan perjalanan itu ya tujuan itu sebenarnya bonusnya, cuman ya di proses perjalanan itulah yang banyak ceritanya gitu, yang bakal banyak jadi cerita buat kita, masukan buat kita gitu kan. Jadi emang kita tuh
menikmati banget lah proses perjalanan kemarin. Wisdom apa yang akhirnya jadi pegangan hidup selain tadi kalau dalam perjalanan kan berbuat baik, nggak usah ragu berbuat baik. Kalau dalam pasti beda banget kan Rafli gitu. Sekarang tuh wisdom apa yang akhirnya sekarang tuh jadi pegangan kamu banget deh gitu, dan itu relevan untuk dijalankan khususnya di dalam keluarga, di dalam komunitas dan sebagainya. Apa ya kalau itu wisdom? Ada nggak misalnya kayak oke, aku jadi punya konsep baru bahwa udah deh aku kayaknya nggak usah ngoyo ngapa-ngapain lagi deh gitu, yang penting pokoknya nikmat hidup atau apa gitu. Pokoknya kalau aku mikirnya kayak kalau aku punya sesuatu yang ingin kita kejar, ingin kita gapai, yaitu kita harus yakin dan berpositif thinking gitu kalau kita bisa gitu, karena kalau kita berpikir positif gitu dan ikhtiar, ada aja jalannya gitu buat sampai ke situ dalam hal apapun lah, bukan dalam perjalanan tapi dalam mimpi kita di rumah tangga lah atau di pekerjaan gitu kan. Jadi kita harus ada punya tujuan, mimpi, dan kita harus yakin kalau itu bisa kita tuju gitu. Wow, menarik banget ya. Dan yang pastinya hal-hal kayak gini, apalagi dibagikan lewat sosial media, ini akhirnya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Mungkin nggak melakukan hal yang plek-tiplek dan sama kayak Rafli. Bisa bersepeda. Bisa bersepeda dengan gaya hidup yang dengan gaya hidup sehat. Dan yang pastinya ini juga jadi salah satu hal yang menarik banget yang juga dijalankan. Rafli sekarang lagi ada sama KAF juga ya, dan ini juga jadi salah satu kampanye KAF atau ajakannya KAF gitu, bahwa bener bareng itu jadi salah satu ajakan gitu ya, bahwa khususnya menjelang Ramadan untuk bisa melangkah di jalan yang benar, untuk bisa saling menguatkan dalam perjalanan kebaikan dan bareng-bareng menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. Masya Allah. Harapan buat anak kamu deh Rafli ke depannya. Kok jadi bikers juga? Semuanya dia sih, cuma kita kalian yang pasti yang baik. Tapi udah punya sepeda kecil loh? Ya belum kayak masih 5 bulan. Hidung aja masih miring-miring. Mungkin nanti. Masih panjang ya pastinya. Yang pastinya harapannya mungkin adalah wishingnya adalah orang tua ini berdua tetap sehat. Amin. Iya kan? Gitu, karena dalam ujungnya memang tujuan udah bukan fokusnya lagi gitu ya, tapi apalagi tujuan duniawi gitu ya. Karena akhirnya gimana kita menjalankan proses demi proses supaya mungkin yang tadinya mindsetnya pokoknya ngejar sesuatu gitu ya, titik sesuatu, tapi sekarang gimana lewat keputusan-keputusan yang kita ambil mendatangkan ridha Allah. Betul. Mendapatkan keberkahan juga. Kesehatan jadi salah satu hal yang penting banget. Itu paling penting sih. Itu yang paling penting. Repot juga kalau lagi tiba-tiba di sebuah negara, wow, tidak ada apotek. Itu jadi salah satu hal yang kita harus lebih aware dengan hal-hal yang mungkin saat ini kadang-kadang kita abai gitu teman-teman. Nah dari sini mungkin ada yang mau nanya, silakan Mas yang di tengah. Oh iya, boleh. Dengan Mas siapa? Sebutkan nama. Kita punya hadiah ya? Kita punya hadiah nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Halo, Mas siapa Mas? Halo Mas ya. Wes, mantap. Oh iya. Iya. Istri. Oke. Iya. Mas Iwan ini juga traveler juga, naik sepeda juga. Oh, oke. Oh sepeda tapi juga
Wow. Jauh juga gitu. Ini ada bikers lain nggak sih yang datang? Penasaran nih, ada lagi ya? Mas Iwan ada bawa teman ya? Oh, masih Iya, kerja. Atau kirain mau bilang masih di sepeda gitu ya? Oke, silakan. Oke, thank you ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Iwan buat pertanyaannya. Tadi yang pertama itu apa kan? Yang pertama, tips packing. Yang pertama tips packing. Jadi emang ini setelah aku yang pakai waktu kemarin bersepeda ke Mekah, kita itu masing-masing bawa 4 tas kayak gini dan tas satu di depan sini. Ini barang bawaan ini dan tasnya juga lebih besar tuh aku yang bawa gitu. Jadi kemarin itu kan kita bawa tenda, bawa kompor, bawa alat camping lah, terus bawa baju, bawa drone bahkan itu muat di sini, jadi itu udah kayak rumah kedua kita. Kalau kita kehilangan ini nggak tahu kita harus gimana, makanya harus jaga banget. Jadi kemarin tuh ya packingnya ya kita bawa baju sebenarnya nggak banyak amat, jadi kita cukup bawa baju ya buat semingguan lah. Jadi emang setiap minggu itu kita laundry gitu kan. Terus juga alat masak dan tenda kita berdua bawanya cukup buat satu doang gitu. Pokoknya dibagi 4 ini aja, ini cukup kok, ini besar banget. Ini bisa kayak satu tas gunung gitu. Cuma dibagi 4 aja. Terus juga apalagi kan kalau istri juga barang bawaannya, maksudnya keperluannya lebih banyak kan, kayak make up, skincare kayak gitu. Ya dikakui juga sih sebagian gitu kan. Jadi ya kita masing-masing bawa 4 tas kayak gini, cuman yang istri bebannya lebih ringan gitu. Jadi barang-barang yang ringan dimasukin ke tas dia, cuman kalau yang berat ke aku gitu, karena aku udah biasa sepedaan dengan beban berat juga kan, jadi nggak masalah gitu. Kalau buat skincare ya di sini udah jelas aku selalu pakai cup sih, jadi selalu bawa stok banyak dan itu alhamdulillahnya cukup selama 7 bulan. Bahkan juga kan waktu di beberapa negara tuh sempat ketemu teman dari Bandung, jadi sempat nitip juga gitu. Iya, kalau udah habis apa gitu. Cuman ya kalau ini seriusan saya pakai cup tuh dari awal sampai bahkan sampai sekarang di perjalanan sekarang juga selalu pakai cup sih, semua produknya. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas. Terima kasih, Mas. Dapat. Semoga bermanfaat ya buat riding atau lagi traveling. Ada lagi yang mau nanya? Wah, rame banget nih. Yang ini dulu kali ya. Assalamualaikum. Silakan Mas Rafli. Dari pengalaman selama perjalanan menuju suci, mohon apa sih yang paling merasa kalau itu berapa baik sama dari Betul. Keberkahan, bentuk barakahnya. Pada saat melakukan perjalanan dan setelah pulang, bentuk keberkahan apa yang akhirnya dirasakan gitu? Bentuk keberkahannya gitu ya. Keberkahan apa yang dirasain atau mungkin emang didapetin baik dalam perjalanan atau setelah pulang? Itu sih apa Cuma ya? Kalau istrinya ya. ya. Teteh siapa teteh? Coba aja. Coba ya. Siapa? Ini karena ada bayinya. Tadi mau ngobrol berdua padahal ya. Masya Allah loh ini. Assalamualaikum. Nah, coba ada nggak apa keberkahan yang dirasain dalam proses kemarin perjalanan ke Tanah Suci atau mungkin dirasakan setelah pulang gitu? Silakan. Ya. Ini sih kayaknya nomor 1 ya. Tapi sebenarnya perjalanan kemarin itu rasanya tuh dari prosesnya sih sebenarnya. Prosesnya yang bikin kita setelah perjalanan ini tuh merasa kita tuh lebih dekat satu sama lain, bahkan lebih dekat sama Allah gitu. Jadi kayak apapun yang kita rasain di perjalanan itu susah dan senangnya itu gak terbayangkan oleh apapun yang dijadiin pelajaran di kehidupan selanjutnya. Nah itu yang paling kerasa waktu itu buat kita berdua. Nah itu sih. Betul sih. Makasih ya. Mana baik? Ya itu cukup sih. Jadi emang dengan perjalanan kemarin tuh membuat kita lebih yakin lagi gitu. Ternyata emang kita ditakdirkan buat berdua itu emang buat yang maksudnya ya
emang udah jodohnya gitu. Udah jodohnya, Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doain ya Iya. mereka berdua ya. Semoga Allah jaga pernikahannya dan keluarganya juga. Dapat hadiah ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, iya. Oke, ini Semoga karena mudah. waktunya udah habis ya. Masih boleh satu pertanyaan lagi? Masih boleh satu pertanyaan lagi? Mau yang ini duluan boleh? Tadi. Ini Kak. Enggak apa-apa, ini aja. Maaf. Oh, oke. Maaf ya, masih boleh ya. Yuk. Iya, betul, betul. Iya. 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 Iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau buat yang pertama mungkin ya kalau boleh jawab nih. Boleh jawab. Tadi yang menstruasi gimana yang dirasakan? Iya. Enaknya gitu ya, fleksibel ya. Iya. Fleksibel Jadi waktunya. ya alhamdulillahnya juga istri aku juga menstruasinya nggak sakit, jadi ya walaupun sakit atau apa, emang pasti rasanya lebih capek. Cuman ya kita biasanya kalau dalam seminggu itu 1, 2, atau 3 hari sampai dia membaik, kita istirahat dulu, nggak bersepeda gitu kan, karena kan kasihan juga kan lagi datang bulan lah, sambil bersepeda kan nggak gampang gitu kan, apalagi dengan cuaca yang panas, jalur yang nanjak gitu kan. Jadi ya intinya ya istirahat aja. Jadi kita tuh santai memang perjalanan kemarin itu, makanya bisa sampai 7 bulan tuh karena yang mengatur kayak gini juga salah satunya gitu. Iya. Istirahat. Terus yang Kedua itu buat yakinnya itu sebenarnya ya awal-awal juga kita yakin nih, cuman di tengah jalan tuh ada aja keraguannya. Cuman ya selagi kita yakin bener, nggak tahu gimana ya nyeritain, karena setiap kita susah tuh ada aja gitu bantuannya dari awal. Jadi kalau emang benar udah dikasih jalannya itu ada aja sih yang bantu gitu kemarin. Tambahin. Akhirnya rusak, patah. Aluminium. Jarang gitu. Nah, waktu itu benar-benar tiba-tiba ada bapak-bapak yang sepeda itu bapak sepeda bapak dan bapak itu dia lumayan sesuh kata itu. Terus dia kalau kita tapi dia ada kalau kita kan tanpa kelas ya Allah itu lumayan jauh sebenarnya sisa kelas itu, tapi kita yang terus sampai akhirnya kita ketemu kelas itu kayak di rumah jauh banget, lumayan jauh. Nah dari itu sepedanya
Habis itu dapat orang juga yang masih sepeda itu juga alhamdulillah beberapa kita lakukan saat kita bayar itu dia nggak mau. Jadi bapak-bapak ini akan batalin kita, bapak untuk bahasnya, terus bapak yang masih itu kayak nggak mau kita bayar apa itu hal seperti itu kita bayar itu sesuatu kalau kita nggak mau. Ya. Masya Allah ya. Masya Allah sih. Dah. Oh, oke. Terima kasih. Baik, semoga menjawab ya, gitu. Masya Allah ya, kalau misalnya kita ingat-ingat gitu ya, mungkin Rafli di sini sama istri, ya udah kita kalau mau dengerin ceritanya mungkin bisa berhari-hari gitu. Karena perjalanannya aja 7 bulan sendiri gitu. Kalau mau sampai akhirnya beliau bisa selamat dan mereka berdua selamat dan akhirnya pulang kembali selamat dan sekarang keluarganya udah tambah lagi dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk pertolongan Allah yang kita lihat nyata nih sekarang gitu ya. Apalagi yang mereka jalanin sendiri gitu. Jadi emang kayak apalagi kayak saya suka banget, terima kasih banget gitu ya, kita diingetin lagi bahwa sebenarnya dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, pertolongan Allah itu dekat banget. Dari mana aja ada aja gitu, bakal di tempat terpencil yang kita nggak ngerti bahasanya, ada aja gitu pertolongan. Kita waktu itu dia juga mungkin nggak bisa bahasa kita, terus ya emang dia ada niatan buat nolong, ada aja gitu kan. Sering nangis nggak berdua? Dia yang paling sering nangis sih. Oke, mewek melulu sih kayaknya. Oke, malah ngerepotin ya kayaknya kalau aku gitu ya, nangis gitu ya, takut gitu ya nanti Ramli ya. Gitu ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan mudah-mudahan cerita ini jadi inspirasi buat kita semuanya yang mungkin nggak mengambil hal-hal yang ekstrim, nggak mau naik sepeda, naik hal-hal yang dengan kenyamanan yang kita punya gitu ya, harusnya lebih memudahkan kita untuk lebih bersyukur. Betul. Ya, itu kali ya. Itu yang aku dapat dari kamu sih akhirnya pelajarannya gitu ya. Kayak kamu berat banget soalnya gitu, mau ke Belanda, tempat aku di Belanda tuh. Dia naik sepeda nih, habis ada dari Belanda. Ini nih tempat di Belanda nih, gitu. Dari Belanda nih sekarang mau ke Belanda naik sepeda gitu. Jadi kayak kan gitu, kita yang Masya Allah banget bisa naik pesawat segala macam, kurang banget bersyukurnya gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Cerita sama kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan terus sama kalian, kesehatan juga, dan mudah-mudahan nih kita bisa dapat pelajaran gitu ya. Dapat Insya Allah ada ilmunya nih buat kita semua di sini ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang lebih mudah untuk bersyukur setelah ini. Terima kasih sekali lagi Rafli. Sama-sama. Sehat terus, mudah-mudahan dijaga ya perjalanannya. Kalau emang capek nggak apa-apa loh, pulang. Nggak usah ini juga pulang dulu. Udah deg-degan deh yang mau jalan gitu, kayak nggak apa-apa banget loh gitu, pulang nggak apa-apa. Pulang nggak apa-apa, tapi aku pasti bakal tetap lanjut sih. Pulang buat istirahat dan ketemu keluarga. Oh gitu. Kamu nanti bakal nyusul nggak? Insya Allah nyusul ya di beberapa negara lah supaya melepas rindu juga kan. Benar-benar. Semoga Allah jaga pokoknya buat kalian berdua. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya yang udah ikutan di sesi ini sama Rafli. Jangan lupa kalau mau lihat, dan kita doain sebenarnya ya. Kita juga bukan cuma lihat doang story-nya, kan kita butuh doa dari kita semuanya. Butuh dukungan. Jadi follow di akun Instagram Purnama Rafli _. Ya. Jadi follow. Sekarang Rafli sedang Insya Allah punya misi perjalanan menuju Eropa. Kota terakhir atau negara terakhir adalah Belanda, kotanya adalah kota Amsterdam. Mudah-mudahan dimudahkan sampai dan pulang kembali sama keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih sekali lagi. Kasih, Kak. Aku balik lagi ke Sevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.